Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Fungsi Mental dengan dosen pembimbing Ibu Diana IPP Deli SPSI MA dengan lanjutan materi konsep diri dan kontrol diri. Oke, kami ada 4 orang, yaitu ada Priscilia Carolina Keo, ada Loisa Febrianti Kili, ada Delviani Angelina Renata Selan, dan ada Verena Katarina Semoy Emar yang akan membawakan materi ini. Selamat mendengarkan. Presentasikan yang pertama yaitu deskripsi singkat dari konsep diri. Deskripsi singkat dari konsep diri yaitu setiap manusia yang memiliki gambaran tentang dunia sekitarnya, yaitu gambar mengenai bagaimana kita bisa menerima dunia tersebut antara satu dengan yang lain. Pastilah unik dan bervariasi. Suatu kumpulan keyakinan dan persamaan mengenai sesuatu yang dimiliki individu, termaksud di dalamnya yaitu stereotip, prejudis, dan generalis. Inilah yang disebut dengan skema. Penyesuaian dan pengembangan diri kita sangat dipengaruhi oleh skema yang kita miliki setiap individu. Penyesuaian dan pengembangan diri kita juga sangat penting. Setiap individu memiliki role skema, person skema, dan self skema. Konsep diri ini juga seringkali dikenal sebagai cara seorang memandang dirinya atau pusat dari kesadaran dan berperilaku seseorang, serta merupakan dasar dalam mengevaluasi pengalaman-pengalaman pribadi seseorang. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang skema dan self. Skema dan self atau person skema. Person skema seringkali terdeskripsikan dalam kesamaan pertama kita pada seseorang. Person skema kita dapat sekelompok yang melalui ras atau etnisnya. Inilah yang seringkali kita kendali sebagai prejudis atau biasanya disebut bersifat negatif. Person skema adalah skema yang mengenai bagaimana seorang individu diharapkan berperilaku yang baik. Skema menurut Carl Gustav Jung dan Alfred Adler adalah psikodinamik teori. Self merupakan bagian dalam kepribadian manusia yang berfungsi berdasarkan prinsip mengarahkan atau kendalikan diri. Sedangkan tokoh psikologi Erikson dan Carl Rogers memahami self sebagai pengendalian kesadaran dalam diri kita. Self adalah siapa dan apa kita, bagaimana dan mengapa kita bereaksi terhadap lingkungan, serta bagaimana pilihan perilaku kita di lingkungan atau Rathers and Nevitt. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep diri, harga diri, dan diri ideal. Konsep diri dibentuk oleh banyak persepsi yang kita miliki selama ini, berkembang terutama di usia dini. Persepsi diri tersebut dapat berubah-ubah pada masa perkembangan berikutnya atau dipengaruhi oleh teman, guru, pasangan, dan lain sebagainya. Harga diri adalah kasih sayang dan penerimaan orang tua merupakan dasar seseorang anak mengembangkan harga dirinya. Keberhasilan dan kegagalan seseorang diyakini juga mempengaruhi harga diri seseorang. Dampak dari prestasi yang dimiliki seseorang akan berbeda terhadap harga diri seseorang, tergantung bagaimana pendapat yang menyetujui diri sendiri dan respek terhadap diri kita sendiri. Selanjutnya yaitu diri ideal, merupakan diri yang diinginkan, termaksud di dalamnya aspirasi moral yang ideal dan nilai-nilai yang dimiliki. Diri ideal dipengaruhi oleh tuntutan orang tua di masa kanak-kanak yang bersifat sedikit disadari dan kurang realistik. Fungsi diri ideal adalah untuk membantu seseorang untuk terpacu meraih yang terbaik. Kegagalan meraih diri ideal tidak menjadikan kita sakit mental apabila meningkatkan
Suatu Yang pertama, usaha dalam identitas diri dan mengaspirasi status atau diri. memodifikasi diri Identitas ideal kita diri untuk mengurangi diungkapkan Erik gap ke Erikson arah yang sebagai lebih kesadaran realistis. seseorang akan siapa dirinya dan apa yang dipertahankannya. James E. Marcia melakukan serangkaian penelitian mengenai identitas diri. Dijelaskan bahwa tidak semua individu mengalami krisis identitas, dan tidak semua individu mengembangkan komitmen pada peran hidupnya atau pada peran-peran yang dimilikinya. Yang berikut, perubahan konsep diri. Kebanyakan perubahan konsep diri terjadi sejalan berkembangnya kematangan seseorang yang terkait oleh usia dan pengalaman. Akan tetapi, pada dasarnya perubahan konsep diri yang bertujuan untuk adanya peningkatan diri dapat dilakukan setiap individu tanpa mengenal batas fisik dan usia. Adapun beberapa langkah dalam merubah konsep diri kita menjadi lebih baik. Yang pertama, mengurangi dan memahami diri kita serta diri yang kita inginkan. Yang kedua, belajar dari kritik yang konsisten. Dan yang ketiga, mengambil tanggung jawab atas diri sendiri serta memutuskan aktivitas dan perilaku apa saja yang bermakna atau tidak. Dan yang berikut, deskripsi kontrol diri. Kontrol diri seringkali diartikan sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Kontrol diri juga merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termaksud dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan yang berada di sekitarnya. Para ahli berpendapat bahwa kontrol diri dapat digunakan sebagai suatu intervensi yang bersifat preventif, selain dapat mereduksi efek-efek psikologis yang negatif dari stresor lingkungan. Yang pertama, aspek-aspek kontrol diri. Aspek ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, behavioral control. Yang kedua, cognitive control, dan yang ketiga, decisional control. Behavioral control merupakan kesiapan atau terjadinya suatu respon yang dapat secara langsung mempengaruhi atau memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini dibagi menjadi 2 komponen, yaitu mengatur pelaksanaan dan kemampuan memodifikasi stimulus. Kemampuan mengatur pelaksanaan merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang mengendalikan keadaan dirinya sendiri atau sesuatu yang ada di luar dirinya. Dan kemampuan mengatur stimulus juga merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki dihadapi. Cognitive control. Cognitive control merupakan kemampuan individu dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan dengan cara menilai atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau untuk mengurangi tekanan. Aspek ini terdiri dari 2 komponen, yaitu memperoleh informasi dan melakukan penilaian. Dengan informasi yang dimiliki oleh individu mengenai suatu keadaan yang tidak menyenangkan, individu dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Dan melakukan penilaian berarti individu berusaha menilai atau menafsirkan suatu keadaan dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. Dan decisional control. Decisional control merupakan kemampuan seseorang untuk memilih
atau suatu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini dan disetujui. Kontrol diri dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan adanya suatu kesempatan, kebebasan, atau kemungkinan pada diri individu untuk memenuhi atau memilih berbagai kemungkinan tindakan. Materi yang kedua, jenis-jenis kontrol. Jenis-jenis kontrol ini dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, over control, yang kedua, under control, dan yang ketiga, appropriate control. Over control yaitu kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri bereaksi terhadap stimulus. Under control yaitu suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impuls dengan bebas tanpa perhitungan yang masak. Dan appropriate control yaitu kontrol individu dalam upaya mengendalikan impuls secara tepat. Dan materi terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor internal atau usia, dan faktor eksternal atau lingkungan keluarga. Faktor internal atau usia ini, dia semakin bertambah usia seseorang, maka semakin baik kemampuan mengontrol diri seseorang itu dari diri individu. Dan faktor eksternal atau lingkungan keluarga ini, bila orang tua menerapkan disiplin kepada anaknya secara intens dan konsisten sejak dini, maka akan diinternalisasi oleh anak dan kemudian akan menjadi kontrol diri baginya. Yang pertama, kita akan belajar bahwa pasti ada yang namanya aktor. Aktor atau dengan kata lain adalah pelaku, atau dengan kata lain subjeknya. Nah, subjeknya itu bisa dibagi lagi menjadi ada 3. Entah dia itu secara individu, atau persaudaraan, maupun komunitas. Nah, dari aktor tadi itu akan menimbulkan yang namanya aktivitas. Aktivitas yang ada dibagi lagi menjadi 3, ada yang namanya kecakapan, kecenderungan, dan juga pengendalian. Nah, di dalam aktivitas ini berikutnya akan ada yang namanya proses. Proses di mana dia mulai untuk membentuk diri. Nah, membentuk diri ini tidak langsung terjadi begitu saja, tetapi juga terjadi karena ada suasana, ada sosialita, ada juga dengan lingkungan. Dari proses tadi itu akan muncul yang namanya bentuk. Bentuk ini akan dalam bentuk ability atau kemampuan or bakat ya. Setelah itu bentuk ini pun juga terjadi. Setelah itu akan menimbulkan faktor, atau bisa juga dipengaruhi oleh faktor. Faktornya ada 2, ada secara internal ataupun eksternal. Faktornya secara internal adalah dia mau mencapai suatu tujuan tertentu. Tapi kalau secara eksternal, dia mau meningkatkan hasil. Ya. Setelah itu dari faktor tadi itu akan timbul yang namanya audience. Nah, audience ini terbentuk dengan lingkungan. Nah, lingkungan tersebut ya pastinya di dalamnya ada yang namanya human atau manusia. Nah, dalam human itu di dalamnya ada individu, ada persaudaraan, dan juga ada komunitas ya. Nah, kalau lingkungan itu juga ada yang namanya non-human atau dalam bentuk informasi. Setelah itu di dalam audience tadi itu akan timbul yang namanya tujuan. Tujuannya ada yang secara direct or directly. Oh no, direct or indirect. Artinya secara langsung dan juga tidak langsung. Kalau secara langsung itu maka ada sesuatu yang diinginkan, tapi kalau secara tidak langsung maka itu untuk kenyamanan. Setelah tujuan itu akan terbentuk yang namanya standar norma. Dalam standar norma ini dibagi lagi menjadi 3, ada yang secara sosial, ada yang secara ilmiah, dan juga ada yang secara agama. Nah, dari standar norma ini akan timbul yang namanya efek. Efeknya entah itu positif or negatif, dan entah itu positif atau negatif, di dalamnya sama-sama ada fleksibel or non fleksibel. Tuh.
Setelah itu kita akan masuk di dalam contoh kasus. Contoh kasusnya adalah di mana kasus aksi tawuran oleh siswa baik antara kelompok di dalam sekolah ataupun luar sekolah. Dalam setahun terdapat 82 pelajar tewas akibat tawuran. Pada 2016 kasus tawuran yang terjadi di Yogyakarta mengalami peningkatan, yaitu menjadi 43 kasus. Jadi ini menjelaskan tentang peningkatan kasus. Mereka di antara rentang sekitar 12 sampai dengan 22 tahun, di mana mereka yang masih dalam proses belum menjadi diri sendiri. Mereka proses untuk mencari jati diri mereka sendiri, dan mereka masih belum menemukan konsep diri yang sesuai dengan diri mereka, atau dengan kata lain mereka masih mengembara untuk mencari konsep diri mereka seperti apa, dan juga mereka belum memiliki kontrol diri yang maksimal. Hingga ada seorang yang ditanya, diwawancarai dengan nama yang disamarkan, berkata bahwa saya di masa usia remaja ini ketika ada tawuran, dia berkata bahwa dia mengikutinya hanya karena rame-rame, hanya karena dia berpikir bahwa nanti pun kalau ditangkap maka dia tidak sendirian karena dia rame-rame, dan biar kelihatan keren saja kalau masuk mendapat hukuman di polisi dan namanya tercatat dengan umur yang masih begitu muda. Dan it sounds like amazing for him. Jadi ini terdengar seperti luar biasa untuk dia, tetapi sebenarnya itu adalah suatu pelanggaran, karena dimana dia itu hanya cuma ikut-ikutan. Dia belum punya kontrol diri yang baik, dia belum punya konsep diri yang baik sesuai yang dijelaskan dari awal sampai akhir. Jadi banyak lagi kasus-kasus, bisa juga secara pelanggaran narkoba, atau mungkin aborsi, atau mungkin yang lainnya. Jadi melalui konsep diri dan kontrol diri, kita belajar untuk bagaimana menjadi individu, menjadi subjek yang bisa mengatur diri sendiri sebaik mungkin.